kan? Ah iya benar, sempat ada momen di mana katanya ada satu. Kenapa nggak dimakan? Iya siswa SD gitu ditanya kenapa nggak makan, mau dibawa pulang aja lah gitu kan buat mama di rumah gitu. Udah terus Penting gak penting yang kita sampaikan, butuh gak butuh, tontonlah dulu. Ngobrol serius, meski sedikit amburadul. Nano and Friend, kasih paham bosku. Kembali lagi di Kasih Paham Bosku. Pak Samsul kemana nih? Guys, Pak Samsul kemana? Antri. Apaan BBM? Udah nggak lagi. Gas, udah netral. Apa lagi ngantri apa lagi nih? Hah? Antri apa lagi nih? Ya Allah Tuhan. Sarapan katanya. Hah? Sarapan. Gak ada yang ada makan bergizi gratis mungkin bisa deh. Sarapan nggak ada. Aduh ya Allah Tuhan, Pak Samsul, ya Allah. Waalaikumsalam. Dari tadi loh. Apaan tuh? Apaan tuh? Gratis. Hah? Gratis. Gratis. Heeh. Gratis nyolong lu. Nyolong pala lumpuk nyolong. Enak tuh kayaknya itu. Apa sih? Enak dong. Pak Bowo. Hah? Pak Wowo. Pak Prabowo. Lu umur berapa dapat MBG? Hah? Umur berapa dapat MBG? Jatah anak gua. Lengkap lagi tuh. Bos, lengkap dong, nasi, lauk, sayur. Terus ada kerupuknya juga tuh kayaknya tuh. Bos, iya dong. Oh. MBG. Nggak salah ngomong lu. Wah, kan nama program dari Pak Prabowo. Gue curiga nih dikasih sama komunitas yang lagi berbagi tuh di pinggir jalan. Gitu kan? Kira sedekah Jumat kan? Jumat berkah. Jumat berkah bener. Jangan-jangan dapat Jumat berkah lo. Ya Allah. Enggak dari sekolahan tadi. Enggak. MBG bukan buat orang dewasa. MBG bukan buat orang dewasa, Bapak. Lagu? Enggak, beda. Dewasa sama ketuaan beda. Tolong, dewasa sama ketuaan beda. Ya. Aduh ya Allah Tuhan. Nih buat teman-teman nih, bosku-bosku yang sudah merasa umurnya 21 tahun ke atas dan sudah bisa cari nafkah. Udah kerja nih lo otomatis ya. Jangan terima MBG ya. Karena MBG sasarannya bukan buat orang dewasa. Bukan buat aduh ya Allah. Ente kan karyawan BUMN bukan pegawai borongan. Kan ngapain lu dapat MBG? Ya tadi waktu di sekolah dikasih gue terima lah. Bukan buat lu, buat anak lu. Bang, buat anak lu, buat keponakan lu. Prabowo. Bener, sini lu. Nggak bisa. Ini punya ponakan gua. Nggak ada. Jadi, tapi gua kameramen guys, gua nih tolong amankan. Nggak usah. Gue sengaja dari jam 6 lu ikutan. Enggak, lu salah lu bawa makanan punya anak lu ke sini lu, dasar lu. Nggak boleh. Mangan bergizi gratis itu bukan buat orang dewasa. Karena target awalnya itu buat anak-anak sekolah. Gue masih sekolah. Sekolah apa? Sekolah minggu. Sekolah minggu juga nggak ada makan siang gratis. Dikasihnya sarapan. Lontong. Iya lontong. Lontong ya. Tahu lo ya. Lontong kuah apa gitu, kuah kuning biasanya gitu kan. Atau kan kuah kacang gitu. Enggak. MBG Ya, terus bukan makanan bergizi gratis buat siapa? Buat anak-anak sekolah, buat SD, SMP dan juga SMA. Gue sekolah juga, gue kuliah. Kan mencegah stunting gue. Enggak. Benar mencegah stunting. Tujuannya benar buat mencegah stunting. Tinggi gue masih kurang bro. Betul buat mencegah stunting. Betul. Tapi bukan di umur-umur segini juga. Umur produktif itu buat umur produktif. Kan anak sekolah kan umurnya masih produktif tuh ya kan. Ya. Kan masih gini, masih bisa ninggiin badannya, masih butuh asupan. Itu tujuannya. Ya gue sih ngelebar bukan tinggi, puas. Ya makanya jangan lagi, bukan buat jatah lo. Takutnya bukannya tumbuhnya nggak ke atas. Tapi kok ke samping. Enggak. Boleh kali MBG. MBG apa sih guys? Ya boleh sih, tapi siap-siap aja lah ya dapat titit gitu. Kalau banyak sensornya. Untuk viewers kalau mau nyerang silakan nyerang yang kupluk merah. Ngapain nyerang gue? Kan emang bener. MBG itu makan bergizi gratis itu programnya itu buat anak-anak sekolah. Programnya Pak Prabowo kan. Pak Prabowo juga Ya, udah kan ngasih canangan. Boleh dong gue dapet.
Bener, yang kasih presiden, yang ngasih memang benar presiden, targetnya bukan lu. Cukup di sekolah minggu aja ya, lontong pagi, oke, udah cukup, boleh. Cukup sebatas itu doang, nggak usah sampai yang lauk pauknya kayak tadi tuh menu-menu dalam nggak usah. Itu nggak usah dibahas. Yang lontong. Ya udah, kan kita yang jadi korbannya. MBG udah beberapa udah, jadi di kabupaten di beberapa sekolah juga udah dapat programnya, terus juga udah merasakan langsung. Betul, ya kan jatah makan siang sekolah gitu. Kalau gue pribadi sih makasih banget buat Pak Prabowo ya, buat Pak Presiden kita buat yang Pak Presiden. udah Kenapa tuh? keluarin ini Kenapa tuh? makanan bergizi gratis. Yang jelas kalau dulu banyak ada yang pro kontra juga di awal-awal, ngapain pasti. nggak perlu makan gratis, Yang perlunya sekolah gratis, internet gratis katanya. sekolah gratis, Tapi- internet gratis. Tapi nyatanya setelah makan bergizi gratis ini dijalankan oleh Pak Prabowo, yang notabene sebenarnya ini boleh di cross check juga ya di lapangan. Makan bergizi gratis ini yang dicanangkan oleh Pak Prabowo ternyata untuk saat ini sampai detik ini tidak menggunakan anggaran negara. Berarti sumbernya dari mana ke mana? Kantong pribadi Pak Wowo. Wow. Tuh. Kantong pribadi ya guys ya, bukan dari APBN ataupun Bukan APBD dari ya? bukan Dari dari kantong APBN, sendiri? belum ada untuk dari Belum. APBN. Ya betul, betul. Duitnya di Dikeluarkan dari kantong pribadi, ya. dari kantong pribadi, dari Ya. dana pribadi dari Pak Prabowo melalui itu kerjasamanya banyak loh rupanya. Kemarin Sama apa aja? Baru minggu-minggu yang lalu gue juga dihubungin sama teman gue, bro lu mau ini nggak masalah makanan yang MBG ini MBG, kan makan bergizi gratis. untuk apa sih untuk nyalin ke sekolah-sekolah ya kan. Ternyata dari Pak Prabowo melalui timnya juga kerjasama langsung gayet BGN. Badan Badan Gizi Iya, Nasional. Badan Gizi Nasional buat itu ya. Iya, Cross check. jadi setiap daerah yang misalnya nih di Roma Luput ada dijadikan stay untuk dapur umum untuk beberapa tipe sekolah iya, yang bakal dibagi makan gratis buat itu. dapurnya ya. Oke. Di setiap dapur itu ada tim dari BGN yang bakal stay di situ. Meninjau langsung gitu. Bukan hanya datang dan meninjau, bukan. Selama program berjalan dia stay situ, kontrak di situ dia. Selama program berlangsung. Nggak Rolling orang tuh. Nggak tahu kalau dia udah berapa, udah hampir 2 bulan ini ya, hampir jalan 2 bulan ini. Tuh orang nggak baik-baik sih. Nginep aja di situ ya kan. Pagi-pagi ke pasar Tapi saya, beneran, ke pasar beneran. gitu. Beneran. Kalau buat kita bandingkan antara makanan bergizi yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar negeri, ya mungkin janganlah kita terlalu banding-bandingin lah ya. Sulit ya, apalagi buat negara yang udah jalan duluan gitu. Di sono di mana sih yang ada makan bergizi gratis? Korea, Jepang juga sih, Jepang juga memperlakukan makan bergizi tapi emang udah rutin dari dulu, udah rutin dari dulu guys. Dan itu juga sudah ada anggaran dari negara kan. Benar. Lah ini sudah banyak banget pro kontra kan. Wah, apaan makanan bergizi gratis yang lauknya kayak gini. Hei, Bu. Pak. Terkadang yang komen kayak gitu di sosial media ya belum berkeluarga. Ngomelnya yang dapat siapa, yang ngomel siapa gitu kan. Tapi padahal Put ya itu si program dari Pak Prabowo makanan bergizi ini memang belum ada anggaran di APBN, belum ada, dan murni dari kantong pribadi, kantong pribadi Pak Prabowo. Dan bukannya notabene gue jadi mendukung Pak Prabowo secara pribadi memang jadi buzzer, bukan. Tapi memang iya, ini fakta lapangan yang gue temui di lapangan loh. Fakta lapangan kabar-kabarnya begitu ya. Baru-baru ini baru 2 minggu inilah. Dan ternyata memang benar-benar dari kantong pribadi, bukan hanya gue lihat dari sosmed, bukan. Ini tapi dari orangnya langsung. Dari orang dari pusat bilang ini benar-benar dari kantong sendiri. Pribadi. Kantong Dan kantong itu pribadi juga sendiri. sebenarnya buka lapangan usaha juga buat orang yang benar. Pelaku usaha mikro yang bergerak di bidang kuliner. Betul. Gitu kan. Ada juga kemarin sampai yang ngomong gini, ya kalau bandingkan lagi dengan luar ya beda bro. Dibilang jauh enggak sebenarnya, dibilang jauh dari enggak, kuncinya satu aja tadi kan. Sono udah pakai APBN negaranya sendiri. Kita kantong pribadi, bos. Kita kantong pribadi, dan ini juga jadi highlight, kalau gue suka bilang itu highlight buat kalian, bahwa
Negara lain kenapa bisa sukses terlebih dahuluan karena mereka udah jalan lebih dulu. Satu. Yang kedua, mereka udah pemerintahannya tuh sama-sama kompak buat nanti makanan dan lain-lainnya tuh bahan bakunya misal gitu. Itu bersumber dari mana? Pembayarannya dari mana? Alokasinya dari mana? Dan dapatnya tuh di mana aja dan salurannya bisa kemana aja. Dan juga gue bocorin ya untuk makan bergizi gratis untuk sekolah-sekolah baik itu TK, SD, SMP. Jadi yang tukang masaknya aja tuh pakai dua shift loh. 2 shift. 2 shift. Ya maksud pagi sama siang gitu? Malam 2 shift. Enggak itu Bukan. 2 shift 2 jempol, mantap. Bukan 2 jempol. Mantap. Aduh. Washing. 2 shift pertama nih buat anak-anak sekolah pagi termasuk juga anak TK. Ya. Yang jadi notabene mereka masak dari jam 12 malam sampai subuh itu harus sudah kelar, udah packing, udah siap Dianterin. disalurkan. Shift keduanya mulai dari jam 8-an itu sampai jelang makan siang untuk yang sekolah. Berarti kurang lebih makan waktu 4 sampai 5 jam ya? Sampai tersalurkan ya? Yes. Kurang lebih. Makanya ada beberapa daerah yang mungkin tidak terakomodir, langsung pihak TNI yang turun tangan. Dan juga nih boleh yang gua ini boleh cross check sih kalau nanti netizen ataupun yang viewers kita di sini bosku semua yang lihat. Boleh cari info. Ini gue sendiri yang dapat data, bukan dapat data sih, yang gue sendiri baca gitu. Langsung. Bukan baca. Dapat langsung. Per 2 minggu loh. Jadi orang yang pelaku usaha yang dapat ibaratnya dikasih kepercayaan buat jalanin ini, lu pegang berapa untuk bagiin berapa sekolah gitu kan, berapa posnya ada berapa sekolah berapa gitu. ribu pieces untuk sekolah kan. Itu ibaratnya ya enggak bakal berbulan-bulan nunggu duit bakal balik lagi itu. Dan gua acungin jempol buat Pak Presiden. Kenapa? Per 2 minggu dibayar. Lunas. Kontan. Semua lini. Ih keren. Merinding gua beneran. Iya keren. Karena gini guys, buat menjalankan program MBG itu memang pro dan kontranya ada. Ambil kebelibet deh. Pro dan kontrol lagi. Pro dan konten jadinya. Jadi pro dan kontranya itu banyak banget. Ada yang pro mendukung bahwa ya itu tadi. Buat kami aja di contohnya kami nih yang zaman sekolah guys cuman ngebekalin duit 2.000 per hari. Gede lu. 2.000 per hari, oke? 2.000 per hari. Itu pun dibilang cukup, beneran cukup, tapi dibilangin kurang banget. Ya di 2.000 apalah daya zaman gua gope. Ya jajanan pun juga paling di jam-jam makan siang apa ya? Paling kenceng mie instan. Pempek. Iya, pempek gitu. Pempek isi telur kecil-kecil tuh ya. Benar. Kalau zaman gua dulu dibelah 2 loh. Betul. Bang, gue cuma ada duitnya gocap 50 gitu. Dia udah belah 2. Beli. Nah, sekarang zamannya beneran dikasih makanan yang komplit. Ada nasinya, ada lauknya. Ada lagi yang protes ngapain pakai susunya kayak gini. Giliran ada yang nggak pakai susu. Kok yang ini nggak pakai susu? Kok kami enggak? Ini serba salah kan? Maksudnya gini loh bos. Manusia. Itu kan program baru jalan, penyesuaiannya mesti tepat sasaran dan juga pemakaian anggaran juga nggak boleh sembarangan gitu kan. Dan kalau mau dibilang menunya apakah udah sesuai atau belum, ya kan kita mesti jalankan dulu. Kira-kira kalau untuk yang menu yang kayak gini nih, lauknya misalkan ada ayam, ada nasi, terus sayur-sayurnya juga masih fresh gitu kan. Yang jelas nih makanan bergizi yang ada di apa ya? Menunya. Kalau bahasa kita sehari-hari diomprengannya lah ya. Ya, diomprengannya. Soalnya dia di situ nggak boleh pakai wadahnya kayak gimana. Cuma ada beberapa juga yang kayak gue tadi tuh masih ada pakai wadah itu karena mungkin usahanya masih baru dia pengen jalanin. Itu benar-benar harus pakai omprengan. Kayak yang di ini ya kan gitu loh. Iya, kayak di Nggak rumah sakit ya. Wadah bento kayak gitu nggak boleh. Kayak yang di rumah sakit gitu ya. Tapi masih dimaklumi kayak yang itu mungkin dia belum mencukupi kuotanya. Propertinya lah ya. Properti dia buat itu belum cukup. Ini masih dimaklumi oleh BGN walaupun sebenarnya nggak boleh. Untuk makanan bergizinya sih kalau yang gue denger ya dari lauk, ada sayur-sayuran gitu. Yang jelas terutama untuk anak sekolah no sambal. Ya boleh. Jadi seluruh yang dibagikan itu tidak ada yang sambal-sambalan. Benar. Ada buah-buahannya juga ada. Oh iya. Dan juga kalau gue ya mungkin boleh lihat juga di sosmed kan banyak sekali yang anak-anak pun yang dapat apa yang namanya makan gratis gitu. Seneng. Gue juga seneng kayak tadi kan. Iya seneng banget. Gue juga seneng. Muka-mukanya tuh sumringah, Mereka ceria seneng gitu. dan malahan ada juga yang
video-video kayak gitu yang mengandung bawang kan. Ah iya benar, sempat ada momen di mana katanya ada satu Kenapa nggak dimakan? Iya, siswa SD gitu ditanya kenapa nggak makan, mau dibawa pulang aja lah gitu kan buat mama di rumah gitu. Udah terus Gue sampai nangis dari kuping. Karena ya berarti memang di negara kita kondisinya memang udah sampai segitunya guys. Kalau dulu mungkin kalian yang sekolah era-era mungkin 90-an awal, 2000-an awal gitu kan dikasih jatah jajan, ya paling jajannya segitu-gitu aja. Sekarang udah komplit gitu loh. Sekalinya udah komplit malah ada loh satu anak yang kepikiran buat bawa pulang buat orang tuanya. Gitu. Kenapa kok banyak yang kontra dan selalu kayak buang-buang anggaran segala macam? Hell no. Sampai Nggak protes banget gitu. pajak naik. Ya Allah. MBG bisa jadi peluang untuk korupsi nggak sih? Peluang buat korupsi. Kalau peluang buat korupsi, Bos dulu deh, silakan. gue dulu nih. Enggak sih. Soalnya nih, ini gue berani ngomong karena gue udah nemuin langsung, ketemu langsung kebetulan dengan pelaku usaha yang dapat dipercaya Iya, kayak yang gitu. dapat kepercayaan dipilih lah gitu ya. Itu yang turun langsung tadi udah gue kasih tahu ada dari Badan Gizi Nasional. Yap. Dan ada satu orang lagi yang bikin orang yang kita selaku pelaku usaha nggak bakal bisa macam-macam, nggak bakal bisa ibaratnya kita makan markup. Siapa? Auditor. Hah, serius? Ya serius, ya selama program ini berlangsung bakal selain itu rumah, misalkan rumah kamu disewa dan buat dapur umum, kita bikin dapur umum ya kan. Dapur umum pun itu harus di cross check lagi oleh Badan Gizi Nasionalnya sesuai dengan standar enggak, sudah prepare belum kapasitas dapurnya, Kebersihannya juga diprioritaskan. Kebersihannya juga, dan di situ juga bakal ada 2 orang stay dari Badan Gizi Nasional dan itu tim auditor. Bukan orang Lu mau sembarangan. korupsi dari mana? Belum 100 hari udah berapa banyak koruptor diangkut oleh Pak Prabowo. Belum 100 hari loh ya buat yang Jadi update. lu belanja ke pasar, no setor kwitansi, bakal di audit ke pengeluarannya gini. Ya jadi celah buat itu kalau bagi gua sih, Sebetulnya nggak setelah ada. gua ngelihat langsung juga kebetulan di kabupaten tetangga, Betul. celahnya sangat-sangat. Banyak catering yang berantem. Nah, Nah, ini menarik deh. Ada catering yang berantem, mana baru aja kejadian nih beberapa hari kemarin. Jadi ada salah satu gue bilangnya kan rumah makan yang inilah ya, yang namanya Sebenarnya memang gua- sederhana gitu, tapi bukan sederhana rumah makan Padang bukan, tapi emang benar-benar rumah makan yang jadi tempat atau ya tadi tuh kayak supplier buat MBG gitu. Sering bentroknya sebenarnya karena ya itu tadi ada oknum atau pelaku yang sebetulnya dia udah dapet nih anggaran buat EBG itu udah dapet, udah ada, tinggal disalurkan, harusnya dibayar segini. Tapi ternyata ada kesinggungan bahwa gue sama beliau nih bukan kompetitor ya, pelaku usaha yang sama gitu. tapi lu dapat gua nggak? Kita nyalur nih, ya dia dapat, gue enggak. Gitu, karena penyalurannya ternyata cuman terkhusus buat ini doang dan sementara gua enggak. Nah, itu yang jadi pertanyaan itu adalah Siapa sih yang ngatur-ngatur begituan kayak gitu kan? Karena dalam skala regional kalau kita mau hitung satu Indonesia, buset banyak banget orang. orangnya. Betul sekali. Banyak banget Dan pelakunya gitu loh. juga gini Put, kalau yang gue lihat ya, misalkan rumah kamu, rumah lo dijadiin buat Dapur umum tadi. tadi. Dari timnya Pak Prabowo yang turun, yang tim untuk makanan bergizi gratis ini, MBG ini, Ya. dia survei di radius sekian kilometer dari dapur umum tersebut ada beberapa sekolah. Ada beberapa sekolah di situ. Oh, Nah, oke. Misal ada 5 sekolah deh, misalkan ada 5 sekolah. Jadi 5 sekolah yang lu pegang. Iya, jadi 5 sekolah. Dan siswa itu. Maksimal 5 sekolah itu. Tapi misalkan di tempat gua, radius dari tempat gua depan belakang kiri kanan itu ada 4 sekolah. Tempat lu 5 sekolah, ya 9 sekolah. Jadi 4 sekolah ini jatah gua. Jatah gua dan Martin, gua megang untuk nyaluri wilayah sini nih. Nggak boleh di ini ya, nggak boleh ganggu-gugat lah gitu. Itu yang gua temuin sih. Dan juga ibaratnya memang kita juga apa ya? Ada banyak juga yang selentingan netizen ngomong, Gara-gara ada MBG yang dagang dekat sekolah nggak laku. Iya. Kantin nggak laku. Betul. Gerobak-gerobak depan nggak laku. kata siapa buktinya?
viral juga di sosmed. Apa namanya tuh yang jualan di depan sekolahan Kandang-kandang sekolah. diborong sama si Masih tetap jajan juga gitu kan. malah diborong habis karena rupanya kurang. Jatahnya kurang berarti ya. Iya, ternyata dari kemarin dari tim TNI yang turun kalau nggak salah, yang gue lihat di medsos nih, bukan dari gue ya, dari medsos yang gue lihat nih. Jadi dagangan di situ semuanya berapa hari itu benar-benar diborong habis. Ludes habis ya. Ludes habis. Baik untuk dibagi-bagi juga untuk anak murid, ya guru-guru, orang tua siswa yang ada nunggu anaknya ke ini juga sih. Kebagian juga ya. Dan juga yang gue bingung nih ya, kenapa giliran Pak Prabowo ngeluarin MBG pada protes, padahal sebenarnya dulu Gubernur Jakarta juga ngadain kan sarapan gratis. Oh iya. Oh iya bener ya, bener juga ya. No, anak-anak abah. Oh iya padahal intinya sama ya, makan juga Sama tapi aja kan? beda waktunya ya, beda waktunya. Yang satu buat makan siang, yang satu buat makan pagi gitu. Makan ya. juga kan? Iya bener, iya. Tapi udah pernah dieksekusi sih katanya. Udah pernah dieksekusi gitu loh. Sarapan gratis. Malah ini yang sekarang lebih lengkap, ada susu juga. Oh iya. Dan juga banyak juga dari sekolah-sekolah bukan hanya dari TK ya, bukan hanya dari PAUD sampai SMA. Sampai SMA itu. Betul. Sampai anak-anak SMA juga kan mereka pada ngevideoin tuh. Anak-anaknya ada pada Dan ngevideoin. sampai tadi buktinya Masih ada lagi ya? yang udah nggak SMA kayak gua. Itu lo salah ambil. Itu lo salah ambil jatah, tolong. Gue kira guru tadi ngasih buat gua loh. Enggak. Pak, ini titipan buat anaknya ya gitu, bukan buat Anda. Bukan buat Anda. Padahal gue udah seneng, alhamdulillah pas makan siang ya Allah. Enak aja lo. Enak aja lo. Kamis siang gini mau makan lo. Enak aja lo. Tiap hari gue jemput beneran Enak rajin gua. aja. Satu Tiap dibawa ke rumah, satu dibawa ke sini gitu kan. Enak banget lu. Enggak. Jadi buat teman-teman ya, kesimpulan dari kita langsung ya? Gak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Langsung. Jadi MBG salah satu program yang menurutku potensial. Ya. Potensial bukan dalam artian gini nih, bukan saya pro atau buzzer, sekali lagi ya, kami bukan pro atau buzzer, tapi kalau ngelihat dari kacamata perbandingan lah dari kami dulu yang sekolah yang makan siangnya ya paling dikasih bekal duit jajan kan relatif nggak sama ya, ya kan? Menunya juga pasti beda-beda tergantung uangnya dibawa berapa. Gitu kan? Tapi sekarang nasi plus mie instan. bener, tapi sekarang malah disamaratakan dan menurut gue ya menghemat duit jajan mereka juga kalau mereka pengen nabung gitu. Orang loh. tua sangat senang. Iya, sangat senang gitu. Jadi mereka nggak perlu kayak Aduh, gue mesti nyiapin duit buat ongkos anak gue misalnya kalau udah naik angkot gitu kan. Anda bukan beban keluarga lagi. bener udah bukan. Jadi menurut gue potensial, sangat potensial. Tapi paling balik lagi pengawasannya pelan-pelan, Dodol. Tapi balik lagi tuh pelaksanaan dan pengawasannya juga harus selaras, harus sama. Jangan sampai nanti kong kali kong kerja sama di belakang gitu kan sama pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum tertentu. Ujung-ujungnya nanti dapat laporan nyampe dieksekusi langsung. Yang jelas juga untuk pelaku-pelaku usaha yang diberikan kepercayaan oleh timnya Prabowo ya diamanah lah ya. Ya harus. Apalagi saat ini kan itu bukan uang negara loh, itu uang dari kantong pribadi. Ya pribadi dan itu nggak kecil guys, itu nggak kecil, ingat ya teman-teman ya, nggak kecil itu skalanya. Per 2 minggu, ini sebelum gua closing lah ya, per 2 minggu paling enggak untuk kapasitas 2.000 per hari, per harinya 2.000 ya, 2000-an box lah kita anggap ya. Itu per 2 minggu orang bisa bayar 40 sampai 50 juta. 40 sampai 50. Itu rinciannya ya buat satu ini ya, satu wilayah ya kalau bisa dibilang ya. Bukan satu wilayah sih. Satu wilayah. Mungkin bisa jadi masuk kategori satu kecamatan atau satu apa gitu. Oh iya ya, Berapa skalanya sekolah, ya benar-benar satu kecamatan. Nah itu kurang lebih 40 sampai 50. Gimana buat daerah-daerah lain? Ya kan, hitung aja ya duitnya berapa ya, nggak usah ya. Kurang lebih segitu deh pokoknya gitu. Banyak tuh. Jadi makanya kalau untuk program yang ini semoga bisa diterusin dan prosesnya juga bertahap karena kita jujur kalau untuk programnya kayak gini tuh jauh ketinggalan daripada negara-negara lain. Yang pastinya gizi anak sangat terjamin karena di dapur umum itu juga dari tim BGN selalu memantau dari proses masaknya, pemilihan menunya, perharinya gimana gitu kan. Jadi benar-benar diperhatikan. So tetap teruskan Pak, karena kalau mau dipakein kalau uang pajak kita dipakai buat hal-hal kayak begini dan kami sangat setuju Pak. Penataannya sesuai dan pas, kami setuju Pak. Ya gitu. Tapi balik lagi
pengelolanya, Ya. tim-tim terkaitnya, jangan Betul. coba-coba. Gue nggak berani banyak ngomong kalau yang masalah yang itunya. Iya, jangan coba-coba. Itu aja lah pokoknya ya. Oke. Jadi kalau buat bos-bosku juga yang kalau punya pendapat setuju atau enggak atau mungkin Silakan kalian di komen ya. atau kalian mungkin punya pemikiran EBG harusnya dijalankan dengan cara yang seperti apa? Betul. Silakan. Silakan Tulis di keluarkan kolom komen. tanggapan kalian untuk masalah MBG. Silakan di komen di video kita yang ini ya. Ya, jangan lupa juga mungkin boleh kali tulis daerah kamu asalnya di mana Betul. gitu. Dan di sana tuh penyebarannya udah kayak gimana gitu kan. Sudah Jadi ada kita atau diskusi belum, bareng. sudah ada Udah berjalan atau belum dan Nanti akan sejauh mana. bakal kita bahas lagi ke depannya mungkin ya. Benar, ada instastory khusus lah pokoknya. Ya. Mungkin bakal kita bahas melalui di akun yang lain. Oke. Udah ya kalian? Ya. Udah oke. Sampai ketemu lagi di Dah, episode gua mau berikutnya. Dikasih paham, Bosku. Penting gak penting yang kita sampaikan, butuh gak butuh, tontonlah dulu. Ngobrol serius, meski sedikit amburadul. Nano and Friend, kasih paham bosku.